Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila walidina wa sahabatina jami'an sayyidina syaikhina wa di jami'i hajatina al-kiram ya Allah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala khairil huda Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah tsummal alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bisa bangun kembali, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bernafas, masih diberi kesempatan untuk menambah pundi-pundi bekal kita untuk menghadap Allah dengan menjalankan aktivitas kita yang bernilai ibadah. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini adalah amal akhirat. Mudah-mudahan membawa bekal untuk di akhirat pula. Karena hadis Nabi menyebutkan kamin amalin yatasawwalu bi a'malil akhirah. Banyak sekali amal yang tampaknya yatasawwaru itu terlihat bi a'malil akhirah, dengan amal akhirat, akan tetapi bisa menjadi amal dunia. Katanya bisu niat, karena niatnya yang kurang bagus. Atau sebaliknya, ada amal-amal dunia yang akan menjadi amal akhirat bihusnil niyah, karena bagusnya niat. Oleh karena itu yang kita lakukan ini cukup bagus. Hadir di masjid untuk melakukan jamaah. Kita lanjutkan dengan kajian kitab fikih at-tauhid. Ini amal bagus. Mudah-mudahan dinilai bagus pula oleh Allah karena bagusnya niat yang ada pada kita. Shalawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya sekali lagi mari kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk menemui bulan Rajab, menemui bulan yang mulia di antara 4 bulan mulia lain atau 3 bulan mulia yang lain. Panjenengan sudah hafal ada 4 bulan di antara 12 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Itu disebutkan dalam Al-Quran, minha arba'atun hurum. Itu di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Hadis Nabi yang menyebutkan. Jadi 4 bulan yang mulia itu adalah 3 bulan berturut-turut. Bulan Dzulqa'dah, dengan biasanya ngarani bulan Selo, kemudian bulan Dzulhijjah, bulan besar, bulan haji, dan bulan Muharram, bulan Suro. Itu 3 bulan yang mulia. Dan yang satu terpisah, itu saya baca hadisnya
yang satu terpisah, yaitu bulan Rajab. Mudah-mudahan kita yang masih mendapati bulan Rajab ini diberi kekuatan untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita ngaji, nanti kita bahas sedikit hal-hal yang mungkin sering kita temui. Saya sendiri ketika sholat itu juga sering menemui, termasuk hal yang sering sudah kita dengar, seperti orang yang ketinggalan sholat. Orang yang ketinggalan sholat itu banyak yang tidak menambah rakaat yang dia tinggalkan. Nah, itu padahal sering kita kaji, sering kita dengar, masih banyak yang belum. Oleh karenanya, bismillah kita ngaji, niat kita untuk menyempurnakan ibadah, menambah wawasan agama. Apalagi sekarang sudah banyak ulama-ulama yang diambil oleh Allah. Kita harus sering mengkaji sebanyak mungkin urusan-urusan ilmu agama yang ditanggalkan oleh para ulama-ulama kita. Supaya manfaat, mari kita awali dulu dengan berdoa yang diajarkan Rasulullah, yaitu doa senandung Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajiannya pada pagi hari ini mungkin agak aneh atau mungkin termasuk hal yang jarang dilakukan. Akan tetapi nanti kita bahas dulu hal-hal yang, yaitu saya sampaikan kajiannya tentang faslun wassalatul khawfi ala thalathati adrubin. Salat khauf. Salat khauf itu salat dalam keadaan takut. Nah, ini salat yang mungkin jarang kita temui dalam keadaan takut. Bukan dalam keadaan bepergian, bukan dalam keadaan sakit, akan tetapi dalam keadaan ketakutan. Ini yang dalam syarahnya kitab ini, kitab Tadhib ini, itu biasanya disebut dengan sholatnya orang yang ketika perang. Itu dalam keadaan takut ya. Bukan takut ketika kita sholat sendiri di masjid, kemudian kan lampunya sih contoh peteng budal nangit nyati tikar enek suara glodak, apakah sholat itu? Tidak termasuk. Itu kan sholatnya wong ini opo itu gitu, terus tolah-toleh itu enggak termasuk sholat khauf. Ini sholat takut. Ini sholat takut noleh kan enggak masalah, nek glodak mamane terus sampai noleh makruh, bukan batal. Jadi sholat itu batal itu kalau yang noleh itu ini dada. Nah, sing noleh iki dada, ini batal. Itu lek sing noleh ini enggak apa-apa. Gitu. Ini nanti kita bahas pembahasan tentang salat khauf ini ala salah satu adrubin, ada 3 macam. Bagaimana sholatnya orang takuf atau sholatnya orang yang sedang berperang, itu dibagi 3 macam. Ini karena mungkin sesuatu yang mungkin menurut kita aneh gitu ya. Itu bahkan di dalam terjemah yang sarahnya ini, terjemahnya saya cari
ternyata kelewatan oleh terjemah. Ternyata terlewat oleh terjemah tentang sholat khauf ini. Tidak ada di terjemahannya. Gitu. Karena sekarang orang perang pun masih bisa sholat. Gitu. Orang perang pun tidak seperti dulu. Di zaman Nabi orang perang dulu harus berhadapan, pakai pedang, pakai panah, pakai tombak, seperti itu. Lah bahasanya yang dibahas itu seperti itu. Nah, mulane mungkin jenengan Mas tak kanggo lek saiki mungkin gitu. Tapi tidak salah kalau kita pelajari. Dan sebelum itu saya ingin mengangkat dulu hal-hal yang mungkin sering kita temui. Tadi saya sampaikan sholatnya orang yang tertinggal. Orang kalau sholat tertinggal itu namanya makmum masbuk. Yang ikut mulai takbiratul ihram setelah imam namanya makmum muwafiq. Muwafiq niku artinya nyocoki barengi imam, bareng ambek imam. Artinya sudah imam takbir kita takbir, namanya makmum muwafiq. Kalau makmum yang ketinggalan Fatihahnya imam namanya makmum masbuk. Lah makmum masbuk niku ada yang tidak dianggap rokaatnya bareng dengan imam. Kapan? Ketika makmum itu tidak mendapati rukuk bareng imam, gak menangi rukuk imam. Lha niku jenenge gak mendapatkan rokaat itu. Nah, itu. Ada makmum masbuk tapi masih mendapatkan. Bagaimana? Ketika dia masih bisa rukuk bareng imam. Allahu Akbar. Begitu datang Allahu Akbar, langsung rukuk Allahu Akbar. Itu. Atau kalau menurut Syafi'i paling tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai salah satu ayat dari Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i. Jadi Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar nurut keadaannya imam. Rukuk bareng imam, mendapati rukuk bersama imam itu disebut satu rakaat. Ndak usah kemudian nerusno maca Fatihah. Gitu. Tidak usah membaca Fatihah, apalagi sampai marine Fatihah. Gitu. Kenapa? Fatihahnya makmum itu ditanggung oleh imam. Ngeten. Makanya Imam Abu Hanifah malah makmum itu gak usah maca Fatihah, ora masalah. Menurut Imam Abu Hanifah, gak usah maca Fatihah, sah. Gitu. Makanya Allahu Akbar langsung ngikuti di mana imam rukuk. Kalau mendapati imam rukuk tek cukup untuk baca subhanallah terus imam i'tidal, maka dia mendapati satu rakaat atau mendapati rakaat tersebut. Nah, itu beda dengan kalau kita sudah rakaat kedua. Beda. Bagaimana? Itu tadi untuk rakaat pertama. Kalau rakaat kedua jenengan maca Fatihah durung tutup umpamane, imame kok rukuk. Jenengan budal rukuk kok imami i'tidal, masih mendapati. Kenapa? Karena asal tidak ketinggalan sampai 3 rukun berturut-turut. Ngaten. Jadi beda. Mulane nilai rakaat pertama ketika jenengan baru daftar menjadi makmum, ya, baru ikut serta dalam jamaah itu, maka jenengan ngikuti, segera ikut rukuk. Kok cakut Allahu Akbar imame wis i'tidal, jenengan melok ngeten terus i'tidal, tapi kita tidak mendapati rakaat tersebut. Ngaten. Jadi jenengan nanti di akhir salatnya jenengan nambah. Dan jenengan nambah. Utawa jenengan tau maos Fatihah. Fatihah direkno, dadi imami rukuk jenengan nutupno ngeten, jenengan katene rukuk imami i'tidal, jenengan tutupno. Mboten terus nanti ndak nambah, enggak. Karena sudah ketinggalan rukuk, maka jenengan nanti nambah 1 itu kalau mendapatinya di rakaat pertama. Lek imami pun rakaat ketiga umpamanya, ya rakaat ketiga itu bagi makmum masbuk tadi masih menjadi rakaat pertama. Mulane langsung melok untuk rakaat pertama bagi makmum, ojo sampai ketinggalan rukuk bareng imam.
imam. Nah, ini penting. Lek mboten ngertos niki sembayange boleh dadi kurang sak rakaat. Boleh dadi kurang sak rakaat karena rakaatnya yang pertama tidak dihitung satu rakaat. Ini sering saya temui, kadang saya ingatkan, ada yang nerima terus sholat nambah satu rakaat gitu. Enek sing gak ngerti dikandani pancet ae imam ya babah cek ngerti dhisik ngeten. Nah ini nanti barangkali ditanyakan monggo. Yang kedua masih ada setengah jam lebih lah. Suruk sekarang jam 5.30, jadi keluarnya matahari di jam 5.30, subuh habisnya jam 5.30. Ini saya ingatkan lagi, kalau untuk sholat suruk, sholat sunnah suruk niku, sholat sunnah mutlak niku, itu jangan pas terbitnya matahari, lebih 5 atau 7 menit sesudah matahari terbit. Sholat 3 ono jenengi, ngeten jenengi sholat sunnah mutlak. Hadis Nabi ngoten, siapa yang itu sholat subuh kemudian dia duduk baca doa baca sampai matahari terbit, matahari terbit. Kemudian setelah itu matahari terbit itu nunggu, jangan pas terbit, nunggu beberapa saat, kemudian dia sholat 2 rakaat, itu hadisnya Nabi, maka sama dengan dia haji umroh taman sempurna. Itu tapi sholat sunnah suruk sanes duha. Jenengan kalau ngastani waktunya duha, mungkin di kalender mungkin ada. Niku Pak Rahmat nyebune kalender ngeten niku itu bukan karena kemudian gak iso moto ngoten, tapi karena dicari ada jadwal waktu sholat. Ngeten lek ten mriki mboten enten. Waktu duha jam pinten mboten enten. Di kalender yang dibagikan jenengan itu ada. Saya lihat itu sekarang duha itu jam 5 lebih 56, jam 6 itu masuknya duha. Bagaimana? Sesuai dengan suruk. Kayak suruknya jam 5 mungkin tidak sampai setengah 6, rata-rata itu 25 menit, antara 25-30 menit itu waktu duha setelah suruk. Ngerti nggih? Nah itu rata-rata segitu. Ngalek jenengan ten gene Medina ngaten nika blawayu terus mbayang nduk ngene anu nika. Kadang-kadang ambek dipenging ambek laskar. Ndak ada sholat sesudah subuh. Nika lak dielingno ngoten. Nika artine ngoten bahasa Arab niku artine menging gak oleh sholat dhisik mari subuh ngoten. Bagi madhab yang ada di sana walaupun di raudhah gak oleh dhisik, aja sholat dhisik lah ngoten. Nah, mulane biasanya terus matur subuh nika terus baca wirid dulu anu ngoten. Nika kan belawai itu. Nah, walaupun ada yang menyebutkan bahwa sholat di sana itu boleh, tapi untuk waktu niki istiwa tengah siang. Itu saya ingatkan. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu tentang ini yang saya maksud, kita mendapati bulan Rajab ini. Kita mendapati bulan Rajab ini orang-orang lagi banyak yang bingung, kemudian ada yang tanya, ada yang tidak tanya. Gitu. Yang tanya saya lewat WA, Pak Ustadz, bulan Rajab ini apa amalannya? Enten sih tanggalnya. Neten sih tanggal Pak Ustadz, apa boleh puasa? Ngeten. Makanya kemarin saya umumkan 2-3 hari yang lalu, besok Sabtu tanggal 1 bulan Rajab, yang berpuasa silahkan. Dasarnya dari hadis Nabi, puasalah kalian atau perbanyaklah puasa di bulan-bulan haram.
di bulan-bulan haram. Lah bulan haram itu antara lain adalah bulan Rajab. Lah masalah pahalanya itu tidak saya sampaikan. Kenapa? Karena itu masih jadi polemik. Polemik niku napa? Polemik niku enek sing oleh, enek sing gak, enek sing ngarani hadis maudhu. Bahkan saya lihat bahkan tidak ada itu dalam daftar hadis maudhu. Saya lihat itu ada yang begitu. Nah, saya lihat, saya cari itu. Saya alhamdulillah nemu. Saya nemu. Saya cari buku, saya ini dikasih sepupu saya. Punya pondok, dia di Blitar. Dia punya KPIH, dia di Blitar itu. Nah, ketika di Mekah, karena beliau di Mekah itu seperti di rumahnya sendiri. Adiknya itu pernah disuruh berangkat umroh itu Ramadan, terus dititip nonton riko, gak oleh mulai bareng kajian. Jadi ten riko 3 bulan Ramadan, terus Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah cakep mantu adik asik keluarga kali Ustadz Mukarram. Lah saya nemuin, saya dikasih beliau, cuma beliau nggak ngasih. Tolong kan sampean kopi mawon, kalau gak duwe buku niku. Beliau waktu di sana dapati buku ini, buku bagus, tapi saya belum dapat terjemahnya. Judulnya, kitabnya Fadhailul Awqat, keutamaan waktu. Begitu saya baca saya senang. Karena apa? Karena di sini disebutkan beberapa hal yang mungkin banyak yang belum ditemukan. Ini buku ini dikarang oleh Imam Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihaqi, Al-Mutawaffa, yang diwafatkan oleh Allah sanata tahun 458 Hijriah. Berarti meninggalnya yang nulis ya, bukan yang ngarang. Kalau kitab-kitab agama bukan pengarang, namanya musonnif, penulis, penyusun. Soalnya gak oleh ngarang dewe, gak oleh. Kalau kitab agama gak boleh ngarang, gak oleh. Menyusun, mengambil dari hadis-hadis. Lah ini ditulis itu pada tahun 458 Hijriah, hampir 1000 tahun yang lalu. Itu. Sama Bukhari juga gitu. Bukhari nyusun itu ya kan ketika Bukhari meninggal, kalau Bukhari lahirnya sekitar tahun 350 Hijriah, berarti ya sekitar tahun 400-an itu tersusunnya, atau sebelum tahun 400 Hijriah. Artinya begini cukup lama. Sudah cukup lama. Di sini saya temukan beberapa hal yang mungkin para ustadz itu kadang-kadang nggak nemukan. Makanya kalau saya ditanya orang, saya nggak bisa. Saya jawab ngapunten Mbah atau Abah Harjo gitu. Saya belum pernah menemukan hadis itu. Saya jawabnya begitu kan. Kenapa? Karena itu manusiawi. Malah terus Gus lek enek kiai ustad kok ditakoni mesti so sakjane perlu diragukan. Kenapa? Karena ada keterbatasan. Anjane alim tenan alhamdulillah. Tapi lek ditakoni mesti so itu perlu diragukan. Gitu. Makanya kalau ditanya nggak boleh terbilang gak ono hadis blas gak ono. Seharusnya ndak jawab. Kenapa? Karena mungkin ada yang belum kita baca. Ngaten. Jadi ada ratusan ribuan bahkan kitab yang belum kita ketahui. Ngaten. Pun. Kata terlalu bertele-tele. Ini saya buka babnya macam-macam. Ini yang pertama malah babnya itu babu fi fadli syahri Rajab. Babnya adalah keutamaan di bulan Rajab. Dasarnya Al-Quran itu di dalam surah At-Taubah itu ayat 36. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahron. Yang tadi saya sebutkan minha arba'atun huruf. Itu ini lanjutannya.
Nah, di dalam hadis kemudian disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umar, banyak disebutkan karena masih tahun segitu sanadnya ditulis lengkap. Sanad itu adalah rentetan perawi hadis ini. Sing nyeritakno, aku ben dulang iki dulang iki dulang iki. Nah, itu namanya sanad. Ngeten. Kalau yang jenengan kaji lubabul hadis itu disebutkan di awal. Tidak saya tulis sanadnya, tapi sanadnya hadis ini ada. Kan ngeten. Lah di dalam kitab ini karena mungkin penulisannya masih tahun ratusan, di bawah tahun 500 ditulis semua itu sanad-sanadnya. Kalau tahun segitu ya sekitar 5 perawi lah, 5 sanad rentetan itu. Sama dengan Bukhari itu. Bukhari kalau nyeritakan kan dari guru saya, dari guru saya ini, dari guru saya ini, akhirnya sampai pada tabiin, kemudian sampai pada sahabat. Lah itu namanya sanad. Di sini semuanya disebutkan sanadnya. Ngaten. Bon. Yang menyebutkan tentang puasa itu ada di sini. Sampai beberapa halaman ini. Loh, sampai hampir ada 10 halaman disebutkan. Sanad-sanadnya juga, kemudian hadis-hadisnya juga. Hanya jenengan kalau diajak baca ini satu persatu hadisnya, ya enggak mari, mungkin beberapa hari. Nah, akhirnya tadi malam saya baca, alhamdulillah saya ambil kesimpulannya. Saya ambil kesimpulannya adalah ada hadis Nabi yang menyebutkan dari Ibnu Abbas. Dari sini saya tulis, anna Rasulullah SAW naha an shaumi rajaba kulli. Rasulullah melarang puasa Rajab semua hari. Makanya betul kalau nenek saya dulu bilang, lek poso Rajab ojo saulan ganep. Nah, itu bahasanya nenek saya kalau jadi lek poso Rajab ojo saulan muput. Artinya 1 bulan penuh ojo. Nah itu. Ini ada hadis Nabi yang melarang puasa seperti itu. Kenapa? Imam Syafi'i memakruhkan puasa 1 bulan penuh. Itu. Selain bulan Ramadan tidak ada yang puasa 1 bulan penuh. Itu. Makanya menurut Syafi'i melihat dari hadis Nabi tadi, Syafi'i memakruhkan puasa 1 bulan. Lah kula panjenengan sing pun ngaji kali Yai Saiful, kalau ngaji Yai Mukarram, bagaimana? Itu sudah kelas kita, lek poso gak usah ngwasi, engko ganjarane apa? Ngoten gak usah. Kenapa? Kula panjenengan biasa lek nglakoni ibadah aja angen-angen ganjarane lek ngoten. Nah, mulane sing disebut nika puasa sehari sama dengan 100 tahun, ngoten nika itu kan pahala. Ya, itu biasanya kalau menyebutkan pahalanya berlebihan jenenge fadhailul a'mal, biasanya niku hadis enggak sahih. Biasanya enggak mesti. Biasanya hadisnya hadis maudhu. Hadis maudhu niku hadisnya lemah. Ngaten. Nah, hadis lemah. Hadis lemah itu bagaimana? Kadang-kadang perawinya itu banyak dusta. Ngaten. Di antara rentetan yang meriwayatkan hadis itu dari ini kok ada ini, lah ini perlu dicurigai. Ya itu. Kenapa? Orang ini banyak dustanya. Jadi hati-hati para ulama dulu dalam memutuskan hukum. Ngaten. Jadi tahu lah kula panjenengan kan wis kangelan lek pelajari. Mulane alhamdulillah para ulama akeh sing kapundhut kalau kita masih mau mengkaji kitab-kitab yang diwariskan oleh mereka. Termasuk kata niki. Ini kitab baru. Tapi di sini disebutkan referensinya ada di dalam kitab ini. Ngeten. Ini syarahnya kitab Tathib yang sudah diterjemah. Kemudian di sini ada tanya jawabnya. Gitu. Ada tanya jawabnya dan disebutkan referensinya. Ini ada dalam kitab ini. Kitabnya, bukan hadisnya. Lah kitab itu
yang ditulis oleh para ulama dulu ketika nulis mesti hati-hati. Namanya mujtahid. Mereka itu orang-orang yang ahli ijtihad. Ijtihad itu nopo? Ijtihad itu memutuskan hukum yang tidak tertulis hukum itu dalam Al-Quran atau hadis secara tekstual. Memutuskan hukum. Ngaten. Dadi gak iso kula panjenengan angger jawab, oh hukum ini, Quran ini belum tentu. Ngaten. Mulane wingi nani kula ngaji kali lare dunia. Ada orang minum homer, jare gak apa-apa. Dasare di Quran. Lha niki lho bahayane lek ngaji mboten tutuk. Quran di wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kau dekat-dekat sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Ndak ada perintah kemudian haram, ndak ada. Lho lek ngaji ini gak tutuk akhirnya. Ngaten. Tenggene kita kolase sejarah Nabi yang saya ajarkan ke anak-anak dunia. Itu dan saya dulu diajari di Sanawiyah, masih SMP diajari pengharaman minuman keras. Kemudian ya khamr pokoknya. Itu tidak sekaligus. Sampai ada 3 tahap untuk itu. Setelah saya baca alasannya apa? Alasannya orang Arab waktu itu paling senang dengan minuman keras. Jadi pertama hanya jangan dekat-dekat sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Lek jenengan maca Quran pas ketemu ayat niku maca terjemahe. Oh berarti lek pas mabuk tok gak oleh sholat. Lek pas kate sholat tok gak oleh mabuk. Berarti lek pas kate gak sholat gak apa-apa. Ngoten. Kemudian turun ayat berikutnya. Setelah umat Islam ini mulai kuat, itu baru turun ayat berikutnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir. Kul, katakan fihima ismun kabir. Di dalam khamr dan maisir itu perjudian, ismun kabir, ada dosa yang besar. Tapi ada manfaatnya. Wa naf'uhuma ismuhuma akbaru min nafihima. Dosane luwih gede timbang manfaate. Itu yang kedua. Karena ada kejadian waktu itu, ada kejadian menyebabkan turunnya ayat. Enten sahabat niku ketika mabuk, itu unta saudaranya dipotong pakai pedang, langsung perutnya. Ini asbabun nuzulnya dari ayat. Kemudian yang ketiga itu ada rijsun min amalus syaitan fajtanibuhu. Itu ayat yang ketiga yang pengharamannya jelas. Nah, itu namanya tahap-tahap untuk turunnya ayat atau hukum-hukum agama. Ngaten. Mulane para mujtahid itu memutuskan hukum mboten angger. Ndak asal. Mereka itu paling tidak itu persyaratannya hafal ratusan bahkan ribuan hadis memutuskan hukum. Ngaten. Lah lek sakniki mutusna hukum tenggene Muhammadiyah enten Majelis Syuro, ngaten enten kene NU enten Bahsul Masail. Niku dari sekian pondok datang pilihan santri pilihan niku datang. Saya pernah ikut itu. Datang tuh ada yang bawa mobil, isinya apa? Kitab. Mobil isinya kitab, teko pondok Lirboyo, nggawa mobil isinya kitab santri pilihan yang. Nah, setelah itu memutuskan hukum yang belum ada. Kalau natos nderekaken rumiyin itu, tapi nderekaken wong kula sanes wong pinter. Yo piye sih? Itu waktu memutuskan difda. Difda niku kodhok. Piye hukume kodhok? Gak ono teng Quran niku. Mboten nenten. Oh, itu debat. Boleh tidaknya. Akhirnya sampai mengambil hukum apa? Ngaten. Setelah itu baru disuruh mempelajari mentaskeh para ulama-ulama salaf. Ngaten. Bener enggak ini keputusan? Karena ulama-ulama yang ngajinya pada yang hebat langsung disebut referensinya. Ditulis di sini. Ngaten. Jadi puasa Rajab itu boleh. Ngaten. Walaupun ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa hadis itu dhaif. Kalau tidak ada dalam buku hadis dhaif, saya kurang setuju. Kenapa? Karena ada
Ini disebutkan di sini. Pahalanya sekian, Pak. Saya nemukan itu hadis itu. Dan ada sanadnya. Ada sanadnya. Gitu. Saya enggak tahu endi yo sanad iki. Imam endi sing gak apal hadis akeh utawa sing akeh dustanya. Saya enggak tahu. Hanya di sini disebutkan ini hadis ini dhaif. Disebutkan begitu. Nah, hanya kalau untuk fadhailul a'mal itu biasanya boleh untuk dilakukan. Untuk fadhailul a'mal itu boleh diterima. Boleh diterima. Biasanya hadis yang menyebutkan pahalanya berlebihan itu hadisnya dhaif. Biasa. Tapi nggak semuanya. Contohnya sing pahalane kata. Sapa sing maca kulhu pisan padha mbek maca sepertiga Al-Qur'an. Sapa sing maca kulhu ping 3 padha mbek khatam Al-Qur'an. Itu hadisnya enggak dhaif. Ngaten. Itu hadisnya enggak dhaif. Lah enak. Bendina gak usah maca Qur'an ae. Ngaten. Kulhu ae kok ping 3 padha mbek khatam Qur'an. Lah apa ibu-ibu enek khataman online barang. Enggak begitu. Itu namanya pahalanya seperti itu, bandingannya seperti itu. Tetap bagus menghatamkan Al-Qur'an. Kan jenengan ingat tahu bagaimana sahabat itu dibuat undian sapa sing hatam Al-Qur'an menesuk tak pek mantu kan gitu. Kemudian Ali ternyata gak melok ngaji. Jam 12 malam bangun, setelah itu berwudu, kemudian duduk sebentar, tidur lagi. Setelah menjelang subuh banyak yang dapat juz 25, juz 27. Nah itu Nabi datang itu setelah hatam mereka, sapa sing hatam di sini? Para sahabat itu mau angkat tangan itu Ali ini. Ngajeng. Saya Nabi. Loh, sahabat yang lain protes, enggak Nabi, Ali tidur. Setelah itu Ali kan bilang, Nabi pernah bersabda, sapa sing maca kulhu pisan sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Saya sudah baca kulhu 3 kali. Itu loh cerdasnya Ali. Mulane wong cerdas niku penting. Itu antara lain. Jenengan ngeten iki nderek ngaos, ngantos mangke jenengan salat sunah mutlak. Ngeten setelah matahari terbit. Loh, itu pahalanya seperti haji umroh. Itu hadisnya ndak maudhu, ndak dhaif. Ngeten. Tapi kan pahalanya sebegitu besar. Lek mulus gak usah haji umroh. Ya tidak bisa begitu kan kata. Nah, paham nggih? Itu. Jadi tentang bulan Rajab, 1 puasa silakan. Saya tidak merentahkan poso 3 hari berturut-turut, langsung siapa yang puasa 7 hari berturut-turut. Saya tidak begitu. Saya nyampaikan umum, silakan puasa. Dasarnya ada. Ngaten. Dasarnya ada. Terus bagaimana dengan doa? Doa apa? Allahumma barik lana fi Rajab. Itu. Saya cari, ketemu di sini. Ada hadisnya dan ada syaratnya. Ini Akhbarona Abu Abdullah Al-Hafidh, Akhbarona Abu Bakar Muhammad bin Mu'ammal qala hadatsana Fadl bin Muhammad Asy-Syakrani qala hadatsani. Loh, ini namanya qala hadatsani. Ini namanya yang menceritakan. Lah, itu gini. Diriwayatkan bahkan oleh Anas. Anasin qala kana Rasulullah SAW idza dakhala Rajaba, apabila masuk bulan Rajab, qala mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna syahra Ramadan. Nah, ada referensinya, ada ini footnote-nya. Atraful hadis inda Ahmad fi musnadihi. Imam Ahmad bin Hanbal fi musnadihi, dalam kitab musnadnya Imam Ahmad. Kemudian wa kanzul amal lil muttaqin al-Hindi. Nah, ini bukan. Kemudian al-Adhkarnya Imam Nawawi disebutkan juga. Ini bahkan Ibnu Hajar fi Tabyinil Ujubi. Ini ada dasarnya. Ngaten. Mulane sing bener ya napa? Jenengan lek yakin
jenengan tambahi karena ada dasarnya. Dan ini doa. Jenengan biasanya donga ngarang dhewe lho akeh. Barang ini Allahumma barik lana fi Rajab dipermasalahkan. Nabi gak pernah kita merintah doa, ya Allah anak saya mudah-mudahan lulus, ya Allah ujian bis. Lu gak tahu Nabi ngulangi ngono. Jenengan ngarang dhewe doa ngoten niku. Ya, kalau dibilang bid'ah ndi, Mbak? Dan gitu-gitu. Doa itu terserah jenengan. Makanya guru saya kalau ajar, donga iku le enek donga maksur. Donga maksur itu doa yang diajarkan Nabi dari hadis atau Al-Qur'an. Ada doanya ulama. Ada doanya ulama. Lek nikahan nika barakallahu laka baraka alaika niku maksur. Ya Allahumma alif bainahuma, ya Allah jinakkan, berilah kasih sayang antara kedua Allah tabaina Yusuf wa Zulaiha, seperti kau melunakkan memberikan kasih sayang antara Yusuf dan Zulaiha baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Niku ulama sing ngaten. Lah jenengan kali kula ulama ae gak, ustaz yo gak. Donga yo sakene jenengan angsal. Wong gak ngerti bahasa Arab. Dongane bahasa Jawa. Lah ngaten kan? Itu doa. Mboten napa-napa hukume. Ngaten. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab. Wa Sya'bana. Niki yang dibaca Nabi. Dan bulan Sya'ban. Wa balikna, dan sampaikan kami. Sing terakhir ini balik niku sampaikan kami syahrul Ramadan. Sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ini doa. Ngaten. Wa kana yaqulu, dan adalah Nabi yaqulu mengucapkan doa itu lailatal jum'ati lailatal hurra wa yaumal jum'ati wa yauma ashar. Nah, ini ada referensinya, ada. Ngaten. Pun itu yang utama. Ngaten. Jenengan gak nrimo hadis yang 7 hari 3 hari mboten napa-napa. Di sini juga disebutkan bahwa hadis itu dhaif. Dan adab kita gak usah wasi. Wasi ya napa? Iku pahalane sak pira. Mau bolak-balik kabeh Pak saya sampeyan. Ora usah wasi pahala. Ora usah angen-angen hadiah. Kenapa? Kita ibadah itu tidak boleh lagi mengharap itu. Sembayang rek nang masjid rek dihitung sak jangkah kok ibadah setahun, sak jangkah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Barang kok omah mulih Dik, aku mari ibadah pirang tahun? 500. Wakeh temen. Langkahku sak langkah koyo ibadah setahun. Ngoten. Wah, repot ambek ngitung pahala. Padahal iku jenenge durung ikhlas, diangen-angen pahala. Ngaten nggih pun itu pompong bahasane tentu enteng nih. Bahasan salat khauf niki tetap kita baca. Bae suatu saat perang model ini aja iso. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul khaufi, adapun salat khauf iku ala salasati adrubin, dibagi menjadi 3 macam. Salat khauf itu ada 3 macam. Ahaduha, yang pertama ayakunal aduwu, ayakuna yen tono apa al aduwu musuh iku fi ghairi jihadil kiblati, ing dalem arah liyane kiblat. Nah, ini model sholat khauf yang pertama. Bagaimana kalau musuhnya itu tidak di arah kiblat? Lah sembahyang kan ngadep kiblat. Bagaimana caranya kalau musuh itu tidak di arah kiblat? Sembahyang ngadep rono. Lah musuhnya ndok kono. Piye carane? Nah, ini model yang pertama. Ngaten. Fayufarriquhum, moko bagi hum ing jamaah sapa al imamu imam firqataini, grup bagian. Nah, imamnya langsung lho ngiku sampai disebutno salate tapi salat jamaah iki. Jenengan kana musuh, kana udan, gak lor, gak apa. Aras-aras jamaah kula maksudnya kula maksud jenengan. Ini lo masih diutamakan salat jamaah. Ngoten. Kayak ngene perang mbek corona.
gak jamaah gak apa-apa. Ya gak apa-apa ngene. Wedi lah iki salah tahu termasuk. Wedi apa wedi corona. Tapi jamaah tetap mulane jamaah do omah ngoten nggih. Bagaimana kalau musuhnya tidak diarah kiblat? Ngoten. Ini sholatnya yang diatur sholat jamaah. Lek gak sholat jamaah wis gantian ngene gampang wis. Ayo gantian awakmu. Nah, lek saiki gak usah gawe bom. Gawe aneh gak usah nek menungso perang. Ya napa didong loro? Firqatun satu kelompok takifu berdiri fi wajhil adwi di arah musuh. Ayo didom sampai imami. Sak kelompok menghadap musuh. Siap dengan senjata. Ngaten satu kelompok. Wa firqatun dan satu kelompok khalfahu di belakang imam. Ngaten. Fa yusolli maka salat apa kelompok yang di belakang imam tadi? Ya. Bil firqa fa yusolli maka salat sapa imam bil firqati dengan kelompok allati khalfahu yang ada di belakangnya rakaatan sak rakaat. Berarti boleh dikosor, boleh. Ngaten. Boleh dikosor. Wong tiang-tiang duwe gawe nang kadang dikosor. Saya baca di sini, orang punya hajat itu kalau jamak ada yang membolehkan. Tuan begini disebutkan ada yang membolehkan. Saya lihat ada referensinya, ada. Kitab yang bolehkan itu ada. Jamak, lek kosor gak oleh. Ngoten. Kosor itu ngeringkas salat. Duwe gawe mantu. Wah, maca iki sadurunge zuhur. Kadang-kadang lek esuk sadurunge subuh kon budal. Ngoten. Lah niki kalau lek saged jenengan wudu dhisik. Ngoten. Mari dipacai, ngoten cek iso mek saya sembahyang aku tak sembahyang dhisik kan. Cek sami ninggal. Ngoten. Utawa lek iso lek duwe gawe diusahakan kok piye tetep iso salat. Dene maksa gak iso niku wau yang ketiga, jamak. Aja di kosor. Ngoten. Ini salat 2 rakaat. Yang 1 rakaat satu kelompok tadi salat bareng imam. Tsumma kemudian tutimu menyempurnakan linafsiha dengan sendirinya. Itu sak rakaat imam ngadeg. Kurang sak rakaat. Ngeten karep dikosor. Ya napa? Makmumi sing nduk mburine imam sembayang dhewe. Allahu Akbar. Direkno. Salam. Mantun ngoten ya napa? Kelompok kedua. Nih, tsumma tutimmu li nafsiha. Wa tamdi lan entek waktune subuh. Wa tamdi lan nerusno ila wajhil adwi marang hadapan musuh. Nah, lek wis mari kemudian satu kelompok yang selesai satu salatnya tadi menyelesaikan sendiri ngadep nang musuh, senjatane dipegang. Ngaten. Kemudian watati lan teko sapa at-thaifatul ukhra golongan yang lain. Kelompok yang satu datang, fayusolli maka salat sapa imam biha kelawan golongan yang kedua tadi rakaatan sak rakaat. Waktu timu dan menyempurnakan linafsiha dengan dirinya. Ngaten, di sembayang di sini. Imame ngenteni tahiyat akhir. Ngaten, mulane imam ngelirik ning angsal. Ngaten, imam ngelirik angsal. Riyen nenten imam masjid mriki. Nggih, pun tadi sepuh. Lali iki tahiyat akhir tak ngelirik jamaah. Nah, kula ten mriku dadi ro lek dilirik kula. Ya napa? Angsal. Ngoten. Kok jamaah ngadeg Allahu Akbar melok ngadeg. Niki. Kemudian waktu timu menyempurnakan linafsiha dengan kelompoknya itu. Wayu salimulan salam sapa imam biha kelawan kelompok yang kedua. Jadi tetap rong rakaat. Kelompok yang pertama 2 rakaat, kelompok yang kedua 2 rakaat. Imame ya rong rakaat. Paham ya? Jadi imam 1 rakaat, kemudian jamaah yang pertama tadi nyempurnakan sendiri nambah 1 rakaat salam. Mari salam siap senjata. Ngoten. Sing kedua datang, salat tambah imam.
Imame tok sak rakaat, imame gak salam dhisik. Ditambahi dhewe, disempurna. Sempurnakan. Begitu selesai imame salam, assalamualaikum. Yang kedua tadi itu melok salam, assalamualaikum warahmatullahi. Perang mana? Itu kalau musuhnya di selain arah kiblat. Direkno. Kenapa? Wasani dan kedua ayakuna yen ta ana apa musuh iku fi jihadil kiblat. Bagaimana kalau musuhnya di arah kiblat? Ngadep mriko musuhe nduk kono. Piye niki? Fayasufuhum moko membariskan mereka sapa alimamu imam sof ini dua sof. Ayo dibentuk dua sof. Ngaten atau dua kelompok lah pokoknya. Bagaimana? Wayahrumu bihim. Wah takbiratul ihram. Allahu akbar. Mbek nggawa pedang. Lah waktu niku pedang sak alisane. Bom. Fa idza sajada nalikane sujud imam sajada ma'ahu sujud bareng imam sapa ahadus sofaini salah satu sof tetep kaya mau tapi njero salat kabeh ngaten wa waqafa lan ngadeg sapa as-saful akhir sof liya wayah rusuhum untuk menjaga gantian sujude gantian fa idza rafa'a lan nalikane ngangkat sapa imam kemudian sajadu mereka sujud walahikuhum mereka menyusul podo kados wau hanya mereka dalam posisi sholat tenan gampang jadi tetap sholat. Niku yang kedua ada hadisnya Bukhari Muslim Bukhari Muslim wis gak usah diwaca wis awan ngaten nggih pokoke jenengan percaya mawon wong di fotokopi jenengan paos. Tapi kalau gak duwe terjemah ini. Kalau gak duwe terjemah. Wasalisu dan yang ketiga, ayakuna yen ta ana sapa orang yang salat fi sidatil khauf. Banget wedine. Ngaten. Wal iltihamul harbi lan dahsyatnya perang. Ketika perang sedang berkecamuk ya ana apa wis dep-depan ngaten. Fayusolli maka sholat sapa man kaifa amkanahu sebagaimana dia mungkin untuk sholat rojilan sambil berjalan au rokiban atau sambil naik pokoknya sembahyang pokoknya dikongkon tetep lu sampai ngoten sholat gak oleh ditinggal lha ngoten nak kula kali panjenengan ngenteng no sholat mulane kula kali panjenengan dientengno oleh Gusti Allah. Sapa sing ngutamakno perintah Allah diutamakno kalih Gusti Allah. Tapi perintah Allah bukan hanya salat. Jujur ya perintah Allah. Kan itu perintah Allah semuanya. Mustaqbilal kiblati baik dia bisa menghadap kiblat wa ghairu mustaqbilin laha atau tidak bisa menghadap musuh yang ngadep orang kok terus ngadep kiblat ngaten mboten gak usah ngadep kiblat mungkin bagaimana sebisanya berarti Allahu Akbar perang kabira walhamdulillah itu makanya saya sebut itu babnya agak aneh ngaten ngapa paling jenengan tentara ora wis gak usah bayangno niki khauf niki khauf ambek corona iki iso ngadep kiblat senajan gak budal nang masjid. Ngaten nggih. Ini mungkin bahkan sudah bisa salat mutlak. Berikutnya fasalnya wayahrumu dan haram ala rijali bagi orang laki-laki lubsul hariri memakai sutra. Bahasanya nanti di pertemuan berikutnya. Ngaten nggih. Sebelum diakhiri barangkali ada yang perlu dibahas. Jadi jenengan kalau membaca buku kalau bisa buku yang ada referensinya. Ngaten. Kalau bisa kalau ngaji jangan ngambil di YouTube. Kalau ngaji YouTube itu ngaji yang pakai dasarkan kitab. Ya ini untuk ngaji kita. Ngaten. Kados Gus Bapak niku ngaji kitab. Beliau memang ahli tafsir. Beliau hafid Al-Qur'an, dia mempelajari tafsir karena memang keturunannya ayah-ayahnya memang orang-orang ahli tafsir.
Enten referensi nih ngaji ngeten. Lek ceramah utawa tanya jawab biasanya lebih rawan untuk bahaya. Wong ditakoni ngeten gak jawab kan gak penak kok. Ngoten. Lek ditakoni kan wah saya ndak tahu gak enak ngoten niku. Tapi kalau ngajinya ada kitab enak. Ngoten napa malih ten YouTube. Ngoten lek YouTube ngrungokno ceramah niku ceramah ati. Ngoten enak. Pun ceramah fikih. Nah, saya sering ngasih itu, makanya saya ngasih referensi. Like YouTube jangan ngaji hati, Yai Jamaluddin Ahmad, jangan cobi, atau Husain Ilyas, ngoten Yai sepuhon, enak ngaji, ngoten ngenten mati pun sepuh ngaji sing khilaf ulama, tak wayahe kula jenengan, wayahe niku yo piye ati iki iso resi, ngoten niku mawon, enek perbedaan biasa. Ini ditulis tahun 500. Sebelum tahun 500 itu wis perbedaan. Ngoten. Kok zaman sahabat wis perbedaan. Ngoten. Enek sahabat sing nduk laut gelem wudu, akhire gawe wudu banyu laut, enek sing tayamum teko omah geger metuki Nabi. Lho wis berbeda pendapat umat. Itu zaman sahabat. Terus Nabi podo beneri. Air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Lho bangkai ini laut, air laut haram. Mulane wudu ya kenek lho kan laut. Padha bener sing tayamum ya gak apa. Lho itu sudah hal sejak dulu. Jenengan lek geger perkara ngaten niku. Ngaten. Dadi napa Pak Giarto? Gak usah ngaji fikih ae. Ya gak ngono. Ilmu ya tetep dikaji. Ngaten nggih. Pun kalau ada yang dipermasalahkan atau ada yang ditanyakan, monggo. Nggih. Waalaikumsalam. Oh nggih. Oh nggih. Menghadapi apa? Capek. Oh. Oh nggih. Terima kasih. Pertama, bagaimana kalau lupa rakaat? Lupa rakaat jenengan pilih sing paling titik. Aku mang wis telu tak papat, pilih telu. Ngoten. Perkara mari sampai dikanani awakmu sembayang kok 5 rakaat, gak usah masalah. Utawa jenengan malah batal, aku mang telu tak papat. Balian, Allah Akbar. Salah malahan. Ya napa? Pilih yang paling sedikit. Bahkan dalam hadis Nabi umpama awakmu wis pelakoni petang rakaat, dasarne cek lali, mang telu tak papat, tambahi maneh sak rakaat. Wes kate salam do jero ati iki mang gak kurang rakaat, suruh milih yang paling ringan. Ngaten. Jadi al yakin la yuzalu bisyak, yakin itu tidak bisa digantikan dengan keraguan. Kalau yakin kita mana, yakine kok papat, ya wis jenengan milih papat. Ngaten. Lah yakin itu asalnya adalah yang sedikit, itu jelas. Aku mang telu ta papat ya, lek papat gurung kayaknya. Nah kan begitu. Berarti yang sudah jelas adalah 3. Ngoten. Niku lek masalah salat, lek masalah utang, aku wis nyaur tak durung ya. Durung. Kenapa? Asalnya itu belum. Ngoten niku kok fikih baqa'u makana ala makana. Sesuatu itu ada mana yang pertama. Angen-angene aku mang batal tak gak ya, berarti gak. Soalnya ragune batal apa ora. Lalu angen aku mang wudu tak gak ya berarti gak wudu. Ngoten, soalnya asale gak wudu. Ngoten. Nggih. Nah, siji ambek aku mang mangan gedang goreng 4 5 ya nduk warung iki, nduk warung lek nduk omah gak masalah. Aku mangan gedang goreng 4 5. Kongon milih sing 5. Cek gak bayar 4. Bayare palang diluwi. Nggak jari Pak Giarto kok kon milih sing titik. Ya lek titik 4 mbek 5, aku mang gedang goreng 3 tak 10 ya repot. Milih ragune 3 mbek 10 kan kakean iki. Ngaten. Yang kedua, untuk sholat yang boleh jenengan sik sampai tak turu dhisik itu kalau jenengan sholat malam. Itu ada hadisnya. Jenengan capek namanya, kemudian tidur cetel beker jam luru
alarm jam loro. Begitu bangun, aku cek loh yo. Jari Nabi, ojo sembayang ambek turu. Ya napa Kak Mas tidurlah lagi. Ngoten. Itu untuk sholat sunat. Kalau sholat wajib ndak ada. Bahkan perintah Nabi as-sholatu ala waktiha. Sholatlah tepat waktu. Ngoten. Sholat kula paling panjenengan pirang menit. Ngoten. Pirang menit. Makanya kalau bisa jamaah. Wis budale dihitung pahala, nduk kene salat sunah pahala. Wis jos tok pokoke salat jamaah niku. Ngoten. Nah, jadi bagaimana salat dulu? Capek umpamanya, capek. Satu. Kalau jenengan tidur jam 12 sudah selesai adzan zuhur. Aku pau pegel aku. Lek tak gawe sembayang saiki langsung wis jelas rusak sembayang. Satu boleh kalau ada orang yang dipercaya bisa untuk membangunkan. Aku kok tangek mah ya. Tosek alarm di setel banter, suarane volumenya paling banter kayak sandingi. Yakin lek iso tangi. Lek jenengan biasa krungu alarm gak krungu. Yo gak usah ding, iku jenenge sembrono. Ngaten. Lek jenengan umpamane gorong salat zuhur kemudian dadakno keturun tangi jam 3 adzan asar dosa. Dan ingat dosa karena sembrono itu tidak bisa digantikan. Senajan jenengan kodok, ya jenengan kodok, tapi dosa. Kenapa? Karena sholatnya jenengan, tidurnya jenengan sudah masuk waktu sholat. Dan jenengan sehari ini sadarnya masuk waktu sholat gak dosa. Karena apa? Enggak sengaja. Tapi yo penemenan. Masuk turu awan sampai jam-jaman. Kan jenenge tidur siang itu qailulah. Qalilun niku titik, qailulah niku titik. Niku jenenge ditasghir. Jundun tentara, lek tentara cilik Junaidun. Nah, tentara cilik niku Junaidun. Rajulun orang laki-laki, wong lanang cilik Rujailun niku jenenge ditasghir. Qalilun titik koilulah titik banget. Nah, sini turapan itu titik banget. Ya napa biasanya kados nun sewu Pak Nur sayur niku. Tak wasi koilulah niku. Mbek wiritan. Koilulah. Lek kula kalih jenengan nggih kula terutama niku kaisuwah jenenge. Akeh. Anake akeh. Ngoten. Ya 1 jam kan ngoten ya. Turu apan kok sampai ilang. Dhuwure nak itu. Begitu Pak. Jadi untuk payah kalau memang bisa salat dulu. Kalau enggak bisa ada orang yang dipercaya, aku kok tangen. Tidur malam aja diperintahkan ojo golek sing enak-enak banget. Cek apa? Cek gampang tangine. Kan ngoten. Itu ngoten pun itu mawon. Nggih. Kalau tidak bisa berdiri duduk, kalau karena sakit tidak bisa berdiri sholat sambil duduk. Apalagi kalau waktunya sudah mau habis, itu tidak ada wong perang. Jangan bayang no pegele mau perang. Ini tadi yang kita kaji, perang pegele sholat harus tidak aja di sana dikodok. Kok ayahku, aku ijik perang, lu tidak ada. Dalam hadis Nabi tetap. Kenapa? Perintah Allah. Ngeten nggih. Usahakan. Pegel orang. Bahkan orang-orang menghilangkan capek dengan sholat. Kenapa? Karena ketemu kekasih. Lek kula jenengan sholat kepeksan, Allahu Akbar mari semua. Lega aku lek gak sholat ngene anangen ae